Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azim. Di sini saya akan mendemonstrasikan produk air mineral kami, yaitu air Mako dengan produk pesaing. Ya, di sini kita tidak sebutkan mereknya ya. Kita uji dengan produk pesaing yang sudah sering kita jumpai di pasaran. Nah, di video kali ini kita akan mendemonstrasikan dengan beberapa alat. Yang pertama, kita menggunakan alat yang namanya TDS. Nah, coba kita buka ya, isinya seperti apa. Nah, ini dia. Ini adalah TDS. Kepanjangan TDS apa? Yaitu Total Dissolved Solid, atau zat padat terlarut yang ada dalam air. Jadi fungsinya alat ini adalah untuk mengecek zat padat terlarut yang ada di dalam air. Semakin yang ada di sini, berarti maka semakin zat yang ada di dalam air. Karena zat yang ada di dalam air kan sangat banyak sekali. Nah, seperti ada zat besi, seng, dan lain sebagainya kan banyak terkandung di dalam air. Nah, untuk alat yang kedua yang akan kita gunakan yaitu yang ini dia, namanya adalah electrolyzer. Oke, ini dia electrolyzer. Nah, apa sih fungsi dari electrolyzer ini? Nah, fungsi dari alat electrolyzer ini adalah untuk memecah zat padat terlarut yang ada di dalam air dari ikatannya, yaitu air. Jadi nanti ketika kita menggunakan alat ini, maka zat-zat yang ada di dalam air akan terpecah dan dia akan keluar ke permukaan. Nah, selain ini kita juga ini ya, ada ini. Nah, ada aluminium dan besi. Jadi ini adalah satu paket sama ini electrolyzer, karena penggunaannya mudah sekali. Nah, ini ada beberapa lubang. Kita masukkan saja sesuai dengan ukurannya. Ini kan ada ukurannya lubang. Nah, lihat. Nah, ada lubang, ada ukurannya kan. Kita sesuaikan aja, yang besar kita masukkan yang besar, yang kecil kita masukkan yang kecil. Nah, ini yang kecil, berarti kita masukkan yang kecil. Cukup mudah penggunaannya. Nah, setelah seperti ini, alat siap untuk digunakan. Lalu yang ketiga, kita menggunakan alat buatan kita sendiri. Nah, ini alat yang kita gunakan. Ini alat kita buat sendiri. Jadi nanti kita di sini akan mengecek ion yang terkandung di dalam air menggunakan alat yang kita buat. Jadi kan gini, ketika zat padat terlarut yang ada di dalam air dia bergerak, maka dia akan menghasilkan yang namanya ion. Nah, ketika ion nanti itu bergerak, maka dia akan dapat mengalirkan listrik. Jadi alat ini fungsinya untuk mengecek apakah ada ion yang ada di dalam air. Nah, nanti ada lampu, tinggal kita pasang aja di sini. Nah, ada dua kabel di sini, fungsinya untuk positif dan negatif ya. Nanti biar aliran listriknya bisa terhantar ke sini. Langsung saja kita mulai. Yang pertama kita pakai air Mako ya, masih segel. Kita buka. Nah, air Mako. Lalu yang kedua kita gunakan air produk lain, masih segel sama ya, masih segel juga. Cuman sudah kita lepas untuk brandnya. Nah, untuk alat yang pertama yang kita gunakan yaitu adalah TDS, Total Dissolved Solid. Cara penggunaannya sangat mudah, tinggal nyalakan saja, sudah ada tombol on dan off nya yang ada di bawah. Nah, sudah dilihat, ini ada tombol on dan off nya, tinggal dipencet saja ya. Oke. Nah, setelah kita pencet maka akan muncul angkanya, angka 0 ya. Tinggal kita celupkan saja, maka di sana akan
muncul jumlah zat padat terlarut yang ada di kamar. Kita uji yang pertama ya, kita gunakan ke produk pesaing, kita celupkan. Nah, bisa dilihat di sini berapa angka yang muncul. Berapa angka yang muncul? Berapa angka yang muncul? Nah, yang muncul di sini adalah 117. Nah, berarti ada 117 ppm. Coba mencelupkan ini ke produk kita, yaitu produk Mako ya. Kita lihat sama-sama berapa sih angka yang muncul di sini nanti. Ya, kita celupkan dulu ya. Ini. Nah, bisa kita lihat angka yang muncul di sini berapa? Berapa yang muncul di sini angkanya? 002. Jauh sekali kan? Kenapa? Produk kita sangat jauh sekali dengan produk pesaing. Nah, bisa dilihat. Karena kita menggunakan sumber mata air analisis yang kandungan oksigennya sangat tinggi, dan kita juga menggunakan teknologi yang bagus juga. Apa itu? Reverse osmosis. Teknologi reverse osmosis dapat membuat air Mako menjadi air yang murni, mengandung nilai TDS yang sangat rendah. Oke, yang kedua kita menggunakan alat ini. Apa ini? Ini adalah electrolyzer. Langsung aja kita coba ya. Cukup mudah caranya. Nah, kita sambungkan ke listrik. Nah, seperti ini. Setelah kita sambungkan ke aliran listrik, lalu kita celupkan saja, lalu kita tunggu. Nah, kita nyalakan di sini, ada tombolnya. Kita tunggu kurang lebih sekitar 5 menit, nanti akan terlihat hasilnya seperti apa. Nah, karena sekilas kalau kita lihat kan sama-sama bersih, kita cium juga sama-sama tidak berbau. Nah, dengan alat ini kita bisa melihat yang sebenarnya yang ada di dalam air itu seperti apa. Kan ke sini. Nah, sudah terlihat hasilnya. Lalu kita matikan dulu di sini. Nah, kita cabut ya, biar aman, biar tidak tersetrum. Nah, sekarang bisa kita lihat hasilnya. Nah, ini dari produk pesaing seperti apa hasilnya? Bisa dilihat, ya kan? Ini bukan kotoran ya, ini adalah zat padat terlarut yang ada dalam air. Nah, kita lihat untuk produk Mako seperti apa. Nah, perbedaannya sangat jauh sekali kan? Kenapa? Ya sesuai dengan nilai yang disebutkan dalam TDS tadi. Kalau TDS hanya bisa memunculkan angkanya saja, kalau kita menggunakan electrolyzer, kita bisa melihat zat padat terlarut yang ada. Jadi menggunakan electrolyzer, kita bisa melihat zat padat terlarut yang ada di dalam air, ya kan? Nah, seperti ini. Sebenarnya tubuh kita bisa saja untuk memproses zat-zat yang ada di dalam air seperti ini. Nah, akan tetapi semakin rendah nilai TDS, maka akan semakin mempermudah kinerja ginjal kita. Jadi untuk kedepannya jangka panjang untuk kesehatan sangat bagus sekali. Itulah kita lihat di Mako airnya masih jernih. Tapi di sini kenapa kok agak menguning di Mako? Karena apa? Karena di sini kita masih menyisakan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, jadi tubuh kita kan masih membutuhkan mineral. Nah, masih kita sisakan di sini untuk tubuh kita. Baik, sekarang kita coba uji lagi ya. Nah, untuk uji yang ketiga, kita akan menggunakan ini alat buatan kita sendiri. Nah, untuk mengecek ion yang ada di dalam air. Nah, sekarang kita akan menggunakan alat yang ketiga ya. Tadi sudah kita buang yang hasil dari electrolyzer, kita uji lagi. Karena air kita adalah
air minum tanpa ion. Jadi tidak ada ion yang jadi air kita tidak dialiri ion yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, semakin banyak zat padat terlarut yang ada di dalam air, maka akan semakin terang lampu yang akan menyala di sini. Satunya cukup kita hubungkan ke listrik, satunya cukup kita celupkan ke air. Oke, yang pertama ke produk yang lain ya, seperti apa reaksinya. Nah, bisa dilihat ketika kita masukkan ke produk yang lain, lampunya akan menyala seperti ini. Ini menandakan bahwa di dalam air ini banyak sekali zat padat terlarut yang ada, dan ketika zat padat terlarut dia bergerak, maka dia akan menimbulkan ion yang dapat dialiri oleh listrik. Kita coba ke produk Mako. Nah, di produk Mako tidak menyala. Buktinya apa? Berarti tidak ada ion yang ada di air, jadi dia tidak mengalirkan listrik. Nah, bisa kita coba, kita uji. Nah, silakan di zoom kameramen. Masih terhubung ke listrik juga. Nah, kita celupkan tangan kita ke sini, tidak akan tersetrum. Karena apa? Karena memang tidak ada ion yang mengaliri air kita. Nah, jangan ada masalah kan? Nah, tapi jangan coba-coba ya untuk dicelupkan ke sini, pasti nanti akan. Nah, Minum Mako memang lebih baik.